Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrol dengan Pak Adit ya. Pak Adit ini ya salah satu dosen, cuman nggak penting dosennya sih. Yang penting apa yang mau kita obrolin di video ini. Dan biasanya masalah ini cukup sering kita temui ya di desainer atau mahasiswa juga yang kesulitan nulis apa yang ada di pikiran mereka atau konsep mereka, ide-ide mereka ke dalam sebuah tulisan gitu. Nah, Pak Adit ini dia jagonya tulisan, sering dapat juara medali ini Pak ya. Medali perunggu. Medali perunggu ya. Medali aluminium. Gitu. Aluminium. Dan sering banget loh dia dapat menang lomba gitu yang diadakan oleh siapa, kementerian Pak ya. Ya. Nah itu. Terus yang paling saya salut ya, produktivitas dalam menulisnya. Ini banyak banget tulisan-tulisan yang sudah dikeluarkan, yang sudah diterbitkan di koran, terus media massa yang lain gitu kan. Produktif banget. Nah kita kadang bikin karya itu, apalagi desainer bikin karya, mau menuliskan konsepnya kan susah banget. Mau menjelaskan apa yang ada di pikiran kita gitu kan, susah banget. Kalau saya pribadi sih mending ngedesain UMKM se-Indonesia Raya daripada harus nulis gitu. Tapi ya kita pengen tahu tipsnya gimana sih supaya kita bisa nulis apa yang kita pikirkan dan produktif dalam nulis gitu. Gimana gitu Pak? Ya opo itu Pak? Iya. Gini Mas Bintang ya. Jadi pertama-tama mungkin yang dikatakan menulis ini gini, tidak hanya desainer grafis mungkin yang harus menulis gitu ya. Tapi semua orang pada dasarnya itu bisa menulis gitu kan. Hanya saja hampir nggak ada orang yang nggak bisa nulis ya, karena semua sudah tidak banyak orang yang buta aksara, sehingga udah bisa dipastikan bisa menulis gitu kan. Nah, cuman sekarang menulis yang seperti apa itu kan ya. Kalau kita lihat sekarang banyak kok sebetulnya desainer grafis yang mereka juga jago nulis ya kan. Misalkan Mas Roy Purba tuh, kalau Mas Bintang sering lihat YouTube channelnya tuh, itu subscribernya banyak sekali ya kan. Dia juga nulis di blog ya kan. Dia juga memproduksi podcast ya kan, di samping dia punya channel YouTube ya. Di situ dia memberikan tips-tips, memberikan saran-saran untuk para desainer grafis yang baru memulai karir ya kan. Nah, terus misalkan lagi Pak Suryanto Rustan tuh, tahu nggak yang nulis buku tiga tuh, serial tuh ada logo layout sama logo layout sama apa tuh? Ya buku populer mahasiswa lah ya. Buku font tipografi itu ya juga dia juga ini memimpin studio ya kan, Rustan Grafis itu ya kan. Udah nggak asing namanya di jagat perdesainan grafis Indonesia ya kan. Terus kemudian ada lagi Pak Sumpo ya, dia itu desainer grafis kawaan ya, tahun 90-an, tahun 80-an. Sekarang menjadi dosen di ISI Yogyakarta. Dan masih banyak lagi ya. Desainer-desainer itu yang saya amati ya kan, yang sudah mencapai pada suatu titik tertentu ya kan, mereka mencapai pada satu taraf kesuksesan tertentu, mereka akan berbagi dengan orang-orang yang lain. Dengan apa? Dengan tulisan salah satunya. Ada yang menulis buku, ada yang membuat podcast misalkan. Nah, kalau sudah mentok sharing knowledge ya. Sharing knowledge ya, seperti itu ya kan. Nah, itulah pentingnya gitu kan. Nah, dari situ kan kita bisa, dengan menulis itu kita bisa melakukan elaborasi gagasan ya kan. Gagasan kita bisa berkembang ya, daripada ini menggunakan bahasa oral ya. Jadi ada bedanya loh Pak Bintang ya, antara presentasi oral dengan tulisan ya. Kalau dengan oral ya kan, kita itu kan pikiran kita itu kan mengelola memori apa yang kita ingat ya, itu yang kita omongkan. Tapi kalau dengan tulisan gitu, kita bisa memanage pengetahuan di luar otak kita, sehingga sehingga karya yang kita presentasikan melalui teks itu lebih kaya. Gimana itu menuliskan yang di luar otak kita itu? Di luar otak itu ya kan, teks-teks yang ada di, ya kita ngambil referensi. Oh, referensi. Iya, kita ngambil referensi. Ya. Baca buku lain, punya cukup waktu untuk kemudian cari referensi ya kan. Kita masih punya cukup waktu untuk memperkaya memori kita dengan pengetahuan lain yang mungkin berada di luar kepala kita saat itu gitu. Susah nggak?
Kalau dikatakan susah, sebetulnya itu ini ya, kebiasaan. Ya. Tapi gini, ya kita itu kan menulis apa yang kita baca. Ya. Oh, I Kita tuh menulis see. apa yang kita baca. Jadi Iya, iya. sebelum kita menuju kepada pembiasaan menulis, ya kita sebaiknya gemar membaca dulu. Oke. Karena Jadi dari- harus iya. gemar membaca dulu Gemar ya. membaca. Iya, Nah, iya. dari membaca itu kan kita bisa paham gaya penulisan. Di samping kita tahu konten dari tulisan itu ya. Knowledge apa sih yang ingin disampaikan oleh tulisan itu kita dapat ya. Kita dapat itu. Di satu sisi kita punya apa masukan gaya penulisan. Kalau saya malas baca tapi pengen nulis gimana itu? Males baca pengen nulis, rata-rata penulis itu bisa aja gitu. Misalkan apa yang biasanya orang males baca pengen ditulis, atau tulisan dari orang yang males baca, Tulisan dari orang yang malas baca. misalkan perspektif yang berbeda ya. buku harian, ya kan? Itu kita menulis itu oke. nggak perlu membaca, tapi mengalami kejadian sehari-hari. Nah, sebetulnya Bintang ya, langkah awal itu untuk gemar menulis itu menulis buku harian, ya kan? Itu boleh juga, ya kan? Sayangnya kita kan nggak terbiasa gitu ya, kita ini nulis buku harian ya. Kalau orang barat ya, orang barat itu terbiasa menulis itu, ya kan? Menulis adalah apa namanya, ya kegiatan sehari-hari. Ya. Nah kalau di sini kan kita belum punya kebiasaan seperti itu. Menulis buku harian kayak malu gitu kan. Ya. Iya. Ini kan saya ngajar ya jadi dosen ini kan belum lama, masih 3 tahunan lah gitu. Dan biasanya mahasiswa tuh paling sulit kalau diminta untuk mendeskripsikan karyanya. Padahal karyanya bagus-bagus loh. Kalau mereka bikin olah grafis, gambar, logo, ilustrasi, icon, keren gitu. Cuma ketika mereka diminta untuk bikin laporan, menuliskan konsep karyanya, pasti kesulitan gitu. Ya. Kenapa? Dan ada tips nggak sih buat kita desainer muda yang pengen bisa nih menulis apa yang kita konsepkan, apa yang kita pikirkan gitu, supaya karya kita lebih ngangkat, gak cuma bagus aja tapi ada ceritanya lah, ada soulnya gitu ya kata orang-orang ya. Gitu. Oke, ada ceritanya, ada Ada ceritanya. Oke. Sekarang begini Aluna, ketika apa namanya tulisan seperti apa sih? Ketika Pak Bintang itu menangkap, ada soul di sana, ada jiwa di sana, itu membaca tulisan yang seperti apa Pak? Biasanya kalau Pak Bintang? Cerita ya, lebih ke cerita ya. Oke, cerita ini kan bisa cerpen, bisa novel Iya, gitu iya. ya. Artinya begini, soul itu kita bisa dapatkan dari tulisan yang sastrawi, kesusastraan, ya kan? Bisa cerpen, bisa novel, ya kan? Nah, artinya untuk bisa menghasilkan tulisan yang berjiwa, personal, ya kan? Kalau artikel ilmiah itu kan impersonal ya, bahkan kita tidak bisa menambahkan kata ganti orang di situ, saya, kamu, lu, gue, nggak bisa, boleh, boleh ya kan? Mentok Coret penulis ini. mungkin ya. Ya penulis, wah iya, nggak boleh. Nah di sastra kan boleh. Nah sembari belajar desain, sembari mengerjakan job-job, luangkan waktu sebelum tidur misalkan membaca novel, Membaca cerpen, novel. ya kan? Nah itu mengasah apa namanya, bagaimana tulisan kita itu. Kalau sekarang bukan tulisan, ketikan Pak ya. Iya. Ketikan kita itu punya jiwa, punya soul, membaca novel. Bahkan saking sulitnya kita menulis ya, kadang kalau mau update status, story gitu. Iya bingung mau nulis apa ini gitu kan, foto bagus tapi captionnya mau ditulis apa sih, akhirnya mentok-mentok no caption. No caption kayak saya kemarin. Ya, katanya bingung. Ya. Iya karena bingung loh bikin caption itu. Kalau update status di Facebook misalnya, ini kita kesini apa kesini nih? Sana aja ya. Sana aja. Iya. Sampai bingung, apalagi kalau Facebook kan. Di situ kita bisa ngasih teks banyak itu. Nah itu apa namanya? Seringkali kita bingung, akhirnya ujung-ujungnya apa? Mengumpat. Ya karena itu kan begitu. Atau Itu paling gampang meluapkan sambat, emosi gitu kan. Sambat itu apa ya? Mengeluh Ya, keluh kesah ya. Dia kan mengadu, aduh gitu kan. Duit dari klien belum cair, tapi Iya. revisi 15 kali. Revisi terus gitu kan. Revisi mintanya besok, tapi begitu pelunasan bulan depan gitu ya. Apalagi ini Pak Bintang ya. Desainer ini jadwalnya padat ya. Ya. Sabtu nggak ada libur itu, Sabtu Minggu weekend tuh nggak ada ya kan.
apalagi tanggal merah tuh nggak ada. Iya, tidur 8 jam itu mitos Pak ya. Mitos sekali. Itu apa namanya, Tahayul bagi desainer, tahayul. Setara dengan pocong. Iya. Dan hantu-hantu yang lain ya. Lebih nyata tipes ya daripada itu 8 jam Iya. ya. Tipes itu lebih Corona nyata. itu lebih COVID-19 dulu saya lupa nggak pakai masker ya. Lah iya ini. Untung nggak ada polisi. Gimana? Ya udahlah. Social distancing kita juga nggak Kita perlu. ini ya areanya sepi sekali ya dan Sepi. dan cukup asri di sini jadi ya jaga diri sebisanya lah. Ini kayaknya sepi Pak, tapi ada droplet banyak sebetulnya. Iya. Ya. Nah, itu. Nah, kan padat tuh jadwal, ya kan. Dengan kita membaca sastra, misalkan novel gitu ya, itu tentu akan sebelum tidur misalkan 1 jam sebelum tidur baca novel, baca cerpen itu akan ini sih menghadirkan terapi bagi jiwa kita mungkin begitu. Sejak kapan Pak mulai suka nulis terus mulai suka submit tulisan di media massa yang muat di koran ya, online offline juga, terus sering ikut juara dan jadi juara, ikut lomba kompetisi dan jadi juara ya. Sejak kapan itu? Motivasinya apa? Sombong sekali ya. Sombong sekali. Nah, begini. Jadi daripada juara lomba desain, saya tuh lebih banyak juara lomba nulisnya. Nggak pernah saya juara Pak bilang lomba desain itu lomba logo, lomba brosur misalkan. Misal ada loh ya. Lomba brosur ya. Lomba leaflet aja misalkan. Ukuran postcard gitu saya belum pernah menang. Tapi kalau saya sudah beberapa kali. Ya. Nah, sejak kapan? Sejak ini ya dulu waktu S2 ya. Kan harus baca, Pak. Baca sih. Iya. Untuk tesis apalagi harus banyak riset ya. Banyak riset ya. Riset kualitatif, banyak baca, kuncinya kan di situ. Kalau nggak baca, nggak lulus. Itu pilihannya begitu. Ya, kejam sekali waktu itu. Akhirnya baca. Nah, dari situ kemudian saya mencoba. Terus kan ini waktu S2 kan tugasnya paper tuh. Hampir tiap minggu 2 paper 30 halamanan gitu. Ya nulis akhirnya Pak. Mau nggak mau. Jadi kalau saya sih awalnya memang panggilan alam gitu ya. Pressure ya. Iya. Kondisi yang kepepet memaksa. ya, kepepet ya. Kondisi yang benar. Nah, beruntung teman-teman yang mau suka baca atau gemar menulis tapi tidak dalam paksaan gitu. Nah, saya awalnya sejak S2 ya, Iya, dulu S1 ya. Gitulah. Oke. Kayak teman-teman lain misalkan. Tips terakhir untuk kita yang kesulitan menulis tapi sebenarnya pengen menulis gitu. Apa yang harus kita lakukan? Tadi kan sudah dijelaskan banyak baca itu ya. Apakah ada tips terakhir Aji Pamungkas? Mungkin awalnya gini aja, teman-teman bisa sharing lah ya. Terus kan malu kan Pak ya nulis, dipublish gitu kan. Terus takut apalagi Indonesia itu kan netizennya wah keras hukum rimba kalah gitu. Gimana caranya saya pengen nulis tapi saya malu takut dihujat netizen gitu. Padahal kalau viral tuh enak loh ya, kita bisa endorse obat peninggi badan ya. Udah viral enak loh badan. Badan dan pembesar kepala. Sombong. Iya. Oke, gimana? Tipsnya gini aja. Tuh, teman-teman kan pasti punya Facebook ya. Facebook itu masih oke ya. Masih lah, saya juga masih pakai yang Facebook. nyolot bisa. Iya. Oke. Facebook garis keras juga masih banyak gitu. Punya sosmed pasti punya ya. Instagram, Twitter, Facebook lah paling enggak. Nah, di situ kalian teman-teman bisa habis ngedesain tuh, upload aja ke situ. Ya. Di-upload aja ke Instagram sekalian, medsos itu jadi portofolio kalian, jadi galeri portofolio kalian. Nah, di situ kalian bisa menambahkan caption, bisa menambahkan keterangan dari gambar yang kalian upload itu. Sekalian melatih mental ya. Melatih mental. Iya, biar nggak kaget kalau dikritik, dibully, dihujat. Ya namanya juga belajar kan. Nah, mulai dari situ aja, ya kan. Hari ini project selesai, dibayar gitu ya. Iya. Tanya ke klien, boleh saya posting? Gitu kan. Oh boleh, silakan. Posting aja langsung. Kasih caption yang yang jadi latar belakang kayak itu, kliennya siapa ya kan. Dan
ketika kita itu berhadapan dengan klien, desain brief itu ya sudah menulis kan sebetulnya. Nah, di situ harus jelas mungkin. Ya. Sebenarnya kita sudah bisa. Sebenarnya desain itu juga nggak jauh-jauh dari nulis. Copywriting misalnya, ya itu kan juga menulis indah, ya kan sebetulnya. Ya, sebetulnya nggak jauh-jauh dari menulis. Ya, kita hanya tinggal membiasakan aja. Membiasakan. Awali dari medsos itu. Oke. Jadi kesimpulannya kita harus banyak baca gitu ya, kayak presentasi sebenarnya ya. Kalau kita pengen presentasi bagus harus sering-sering dengerin orang presentasi. Nanti kita bisa mengadaptasi tekniknya. Ternyata nulis juga itu. Jadi banyak baca baru kita nulis. Latihan yang pertama paling basic bisa nulis diary Pak ya. Diary atau diare Pak? Diare. Kalau diare itu kalau orang Jawa ngomongnya murus ya. Murus ya, beda ya. Diare itu bukan ya. Okay. Kalau orang Malang ngomongnya tengkrem. Oke. Terus kemudian latihan gitu kan, latihan sering mungkin pakai media yang paling dekat dengan kita ya. Salah satunya bisa Facebook kalau kalian sukanya media sosial yang lain ya nggak apa-apa, intinya membiasakan diri gitu. Ya 1-2 paragraf. Facebook itu bisa panjang. Iya, bisa panjang. Ya kan? Instagram terbatas, tapi cukup lah untuk 1 paragraf. Twitter ya bisa kalian gunakan untuk cool tweet. Ya kan, cool tweet. Kalian sharing tentang apa misalkan bagaimana sih nge-layout leaflet itu ya. Kalau teori tentang layout atau banyak ya kan, tapi yang spesifik misalkan nge-layout leaflet ya, yang kemudian informasinya padat ya, bisa masuk ke dalam leaflet ukuran A5 ini gimana caranya toh? Nah, itu silakan. Oke, terima kasih Pak Adit waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga membantu ya bagi kalian yang kesulitan menulis, dan semoga setelah ini jadi suka menulis, membiasakan menulis gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.